Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Cerita Bintang Dusana. Semoga Dusana satunya dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Ya, mohon maaf ya Dusana agak lama update karena mikrofonku sempat hilang, tekan malah hilang. Ngede barang kita, kan jadi agak payah lah mencari kan. Saya dulu lah baru sobok ini. Jadi itu salah satu alasan kenapa agak lambat lo update gitu Dusana yang. Nah, untuk pembicaraan ataupun pembahasan kaliku itu maskapai ini hentikan penerbangan Padang ke Kuala Lumpur. Senang banget gue bahas bahasa kayak gitu. Jadi sabut sih sana ya maskapai yo. Jadi maskapai itu adalah maskapai Citylink punya Garuda Indonesia gitu ya. Jadi memang ada apa ya istilahnya tiba-tiba sih gitu ya. Citylink menghentikan penerbangan dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Bandara Kuala Lumpur International Airport. uh, direct flight ya ada sana ya. Jadi penerbangan langsung gitu ya dari Padang menuju Kuala Lumpur ya. Dan mungkin salah satu alasannya gitu ya, karena kalah sayang jo AirAsia gitu. Padahal Citylink itu kan memang tujuannya, kok setahu awak ya sana ya. Setahu awak Citylink itu kan memang bukan diciptakan sih, dibentuk lah gitu ya. Dibentuk oleh Garuda Indonesia sebagai penerbangan low cost carrier gitu ya, dengan artinya maskapai Citylink itu memang disodorkan sebagai penerbangan atau maskapai penerbangan yang punya tarif rendah gitu ya. Istilahnya kayak kok Garuda Indonesia kok sebagai yang agak wah gitu sekitar kan, nilainya lah anaknya nama Citylink gitu ya. Dengan harapan orang masih bisa menikmati pelayanan serasuk Garuda Indonesia dengan tarif yang lebih rendah gitu ya, atau low cost carrier gitu kan. Tapi em, agak bingung juga sih soalnya sejauh kok menurut gue manajemen dari Garuda Indonesia tuh oke-oke aja kan. Harusnya kan anak perusahaannya gitu ya, Citylink juga harusnya oke juga gitu, dalam artian nggak ada masalah. Kok tiba-tiba uh, nyuhentikan lah penerbangan direct flight dari Padang ke Kuala Lumpur kok gitu kan. Artinya kan memang kalau misalkan secara kok kasarnya gitu ya, kece gitu sana ya, kau mohon maaf ya bukan atau baal gitu kan, kasarnya kan berarti kalah telak jo AirAsia gitu kan. Secara kan apalagi AirAsia bisa 3 kali sehari penerbangan ke Malaysia gitu ya dari Padang gitu ya. Kok kayak baik itu Nusantara kayak kayak kalah persaingan, kalah bersaing gitu dengan AirAsia gitu ya. Padahal mungkin kalau pikir-pikir harganya mungkin ya memang nggak mahal Citylink sih kayaknya ya, secara hitung-hitungan ya, walaupun memang ada gap sekitar dari harga tiketnya tuh sana. Tapi wajah lihat harganya nggak terlalu apa ya, mungkin agak mahal gitu. Tapi kadang-kadang kan orang berpikir kan, orang walaupun selisih cuma 100.000 tapi itu kan terasa, ataupun selisih cuma 50.000 itu kan terasa banget tuh ya untuk masyarakat gitu ya di sana ya, yang besok tabangin pesawat ya. Coba lah di sana aja lihat, kalau misalkan naik pesawat gitu misalkan kok ya oke lah pakai rute Padang Jakarta gitu kan, orang kan pasti mencari tarif yang paling rendah gitu kan. Biasanya kan kalau tarif paling rendah tuh mungkin yang sering yang cocok kalau mungkin Lion Air gitu ya, memang itu murah gitu kan. Nah tapi kok yang paling murah adalah pasti Asia sih kalau menurut apa gitu ya. Dan ada menurut itu eh ya jadi kayak apa ya, jadi kayak AirAsia tuh nggak ada pesaingnya gitu, jadi nggak sehat lah gitu jadi gitu kan, jadi monopoli pasar gitu jadi itu sana ya. Tapi memang jujur sih Wak, beberapa kali Wak ke Malaysia tuh, itu kali sih Wak, beberapa kali sih lebih senang naik AirAsia sih, entah mungkin dari segi harganya mungkin ya. Walaupun memang sebenarnya AirAsia tuh yang ke Malaysia ya, ini nggak dapet free bagasi 20 kilo tuh gitu. Tapi aku nggak tahu ya Citylink apakah ada ala include atau lah termasuk bagasi 20 kilo atau enggak gitu. Tapi yang jelas AirAsia cuma dapet bagasi 7 kilo. Tapi non bagasi, sorry ya, bagasi kabin 7 kilo, sorry di sana ya, bagasi kabin 7 kilo, dan bagasi yang
masuk ke pesawat tuh 20 kilo tuh nak masuk do AirAsia ada gitu sana, jadi menambah lo balik gitu. Padahal awal tahu ratusan ribu juga sih, lumayan juga gitu. Tapi menurut sejauh gue AirAsia oke sih dengan promo-promo yang ditawarkannya gitu ya. Boleh kadang-kadang kalau misalkan lu sana beruntung tuh Padang Kuala Lumpur tuh cuma DP 200-300 ribu tuh tiketnya tuh. Kalau beruntung ya, tahu udah tahu baca mekanisme untuk mendapatkan tiket seharga semurah itu tuh gitu. Sang gua dulu iklan-iklan di TV-nya tuh kayak cuma ya sekitar promosi aja gitu, sekitar iklan saja. Ternyata memang ada tiket seharga segitu di sana. Dan itu memang konsisten dari dulu ya Asia kayak gitu. Makanya kayak Asia tuh promonya gencar banget gitu. Yang wacanya sejauh gue dan Citylink juga menurut aku kurang terdengar lah gitu ya promosi, entah mungkin awak nak update atau bak gitu misalnya. Tapi ya jadi RSC sih lebih kancang promosinya gitu ya sejauh pengetahuan awak gitu ya. Dan jelai sebenarnya Citylink itu kalau Neo gitu ya ada sebenarnya rute domestik yang mungkin saat itu mungkin lain tidak ada di Padang itu sana ya, artinya kok aduh mbak kok beli pedong ice. Oh ya, jadi belakangan lu kan tahun 2000 berapa ya lupa terakhir naik tuh ya. Jadi memang ada direct flight dari Padang ke Bandung gitu. Dan setiap awak naik pesawat itu nama maskapainya Express Air ya. Di sana awak tak tahu ya kenapa Express Air itu kayak menghilang begitu saja gitu. Tak ada tahu apa penyebabnya gitu. Menghilang sih gitu dari peredaran gitu. Padahal itu salah satu maskapai favorit awak juga gitu. Sebenarnya kan awak kan memang ke Bandung ya, dan memang sering ada urusan lah di Bandung gitu kan. Tapi kenapa tiba-tiba ada mukul si maskapai ku ndak ada gitu menghilang sih gitu di sana. Sampai-sampai awak emang lama follow akun Instagramnya kan, dan ada update lagi gitu kan. Padahal itu maskapai salah satu menurut gua yang mungkin termasuk maskapai kelas bawah juga sih, maksudnya kelas bawah itu artinya tarif rendah juga sih gitu. Awalnya bisa naik itu kan karena memang direct flight langsung ke Bandung kan, asal turun di Hussein Sastranegara International Airport gitu kan. Tapi wah, yang aku tahu kok sejak ada diresmikannya Bandara Kertajati, nah si Express Air kok tiba-tiba hilang tuh sana. Itu yang aku tantau waktu itu kan, jadi kayak basi gitu. Padahal jadi setiap naik pesawat Padang Bandung ataupun Bandung Padang tuh selalu ramai penumpang itu sana. Karena awak pun juga berpikir begitu demikian gitu. Maksudnya itu lebih senang sih awak naik pesawat itu dari Padang langsung ke Bandung. Jadi kalau misalnya turun di Jakarta dulu kan agak repot sih sebenarnya kan. Walaupun memang sebenarnya sama aja gitu kan, kita nyambung balik naik shuttle bus atau bus gitu kan menuju ke Bandung gitu kan. Tapi kan makan waktunya jadi sampai jam perjalanan Nusantara. Tapi kalau misalkan awak direct flight dari Padang ke Bandung kan seru juga tuh. Langsung turun di Usen, di Jampu Isia atau naik taksi itu segala macamnya langsung ke kota Bandungnya gitu kan, dari Usen tuh. Jadi kayak lebih praktis aja sih. Tapi sejak Express Air nak do pada Bandung tuh jadi kayak agak repot banget gitu sana ya. Tuh. Dan jelek kalau misalnya balik dari Bandung ke Padang, pun atas asa karena memang yo tinggal ke Bandara Sele kan nggak perlu ke Jakarta atau ke Tangerang dulu ke Soekarno Hatta gitu untuk naik pesawat gitu kan. Tapi ya enteng lagi di sana ya. Nah, menurut awal mungkin kalau misalkan Citylink Neo gitu kan, untuk membuka rute Padang Bandung, awal atau ya, apakah ada pengganti Express SRX. Tapi sejauh aku awalnya memang ada terusan tujuan langsung direct ke Bandung ya penerbangan. Tapi ya kalau misalkan pihak Citylink Neo kan dibuka sih rute itu tersebut rame juga sih. Tapi harganya mungkin agak mending aja sih, jangan terlalu mahal juga gitu. Kalau misalkan Garuda mungkin levelnya 1,5 juta, mungkin mungkin Citylink bisa lah 800 sampai 900. Soalnya dulu Express tuh masih gimana tuh, kalau nggak 800 900 itu 1 juta paling mahal gitu, atau 1,2 juta ya paling mahal gitu untuk Padang Bandung ya gitu ya. Karena itu memang sebenarnya rute favorit juga sih untuk orang Minang gitu ya, untuk orang Sumatera Barat khususnya, karena memang banyak merantau ke Bandung kan.
apalagi mahasiswa gitu kan banyak kayak yang lebih neo praktis lah kayak gitu. Itu pun kalau pihak Citylink-nya neo gitu kan. Tapi menurut gua kalau misalkan dengan berita Kuado hentikan penerbangan dari BIM ke Kuala Lumpur tuh kayak jadi mengalah gitu Citylink ke AirAsia gitu kan. Padahal kalau misalkan lebih gencar promosi itu awal dan tahu apa yang salah dan sampai saat itu beritanya memang tidak ada klarifikasi terkait pemberhentian penerbangan rute spesial kok dosen awal menyebut spesial ya, karena memang Padang Kuala Lumpur kok kayak apa ya penyambung ayo jadi kayak apa ya sejauh gue yang tahu kan di Sumatera kan yang paling ngapo ikonnya kan Medan ya, Medan Kuala Lumpur atau Medan Pineng gitu ya. Jadi memang kalau Padang direct masuk Kuala Lumpur tuh kayak membuka pintu wisatawan dari Malaysia juga untuk liburan ke Sumatera Barat itu di sana ya. Dan waktu saya lihat rame juga sih orang Malaysia berangkat ke Padang ataupun ya pokoknya daerah di Sumatera Barat lah. Di Bukit Tinggi deh Jam Gadang sih banyak sobat orang Malaysia kok ngecek itu kan. Jadi memang sebenarnya Padang adalah pintu barat kedatangan wisatawan asing juga sih, terutama Malaysia gitu kan. Apalagi misalkan Padang kok nanti buka rute flight Padang Bangkok atau segala macam kayak Jakarta aja gitu kan, atau enggak Padang Pineng gitu ya, so rame sih bagi awak ya. Cuma kan mungkin adalah yang harus diurus gitu mungkin ya dari pihak maskapai sendiri gitu kan. Tapi sih aku Padang Kuala Lumpur masih lihat rame kok gitu ya. Artinya kan pasarnya itu memang lado, tapi kenapa Citylink mundur gitu? Itu jadi pertanyaan di awal Yusona gitu kan. Padahal kan kalau ibaratnya kalau bersaing ya bersaing aja gitu kan, kayak Lion Air yang lah punya apa istilahnya lah mendominasi lah kalau sabu gitu kan. Lion Air lah mendominasi rute Padang Jakarta gitu kan. Tetap ada yang lain sih, Batik Air, iya Batik Air masih milik lain juga sih, Citylink gitu kan, Garuda Indonesia gitu. Jadi terakhirku nggak salah yang punya Pertamina tuh Pertanusa apa udah mau maskapai ya, Pertanusa gitu nggak salah ya. Ya tunggu lupa aja ketik lah, maskapai Pertamina Pelita Air dan sana. Jadi Pelita Air juga kan baru gitu kan, dan itu pun baru tetap bersaing dengan maskapai lain yang punya namun dan punya jam terbang yang tinggi gitu kan pada Jakarta gitu kan, tetap Junio bersaing gitu. Jadi kan agak lucu aja sih gitu maksudnya Citylink untuk memilih untuk mundur gitu. Kenapa boleh setelah pandemi itu kan jadi ramai penerbangan dibuka balik kan, turun yang menuju ke Malaysia ataupun balik dari Malaysia gitu kan. Nah, harapannya sih Citylink jangan nyokap lah gitu saja sih. Soalnya Citylink punya Garuda Indonesia, masa harus mundur sih gitu lah. Gua ngeci sebagai orang Indonesia di sana ya, apalagi gitu kan Niolo gitu ada persaingan lah di antara maskapai jadi gitu, sandang lo gitu kan bisa banyak opsi juga kan. Dan Chile dengan hadirnya banyak maskapai itu kita jadi bisa milih ya kan, dan memang kira-kira jam dan tapi yang bisa wak pai jam dan pas misalkan dari AirAsia mungkin jam 7 pagi atau jam bara gitu kan. Nah di Citylink mungkin berangkat di jam yang AirAsia nggak bisa gitu, nah kayak gitu kurang lebih. Tapi kan kalau nggak salah kan di siku AirAsia tuh bisa 3 penerbangan dalam sehari dari BIM ke Kuala Lumpur sana. Jadi memang lah kayak apa benar sih gitu, kayak anda muka kayak lah bukan daily lagi hitungannya ya, sehari itu 3 kali gitu sana. Gitu. Jadi menurut gua ya gitulah, semoga Citylink berubah pikiran dan membuat strategi baru acaranya menghidupkan Bali Padang Kuala Lumpur. Aku kan itu benar waktu muda sejak pandemi di sana ya, bila lah Padang Kuala Lumpur buka Bali ya. Soalnya lebih senang direct flight kayak gitu kan, dan justru malah tiketnya lebih murah kalau Nusa tahu ya, sama Nusa tahu.
harga tiket Padang Kuala Lumpur tuh lebih murah dari Padang Jakarta gitu. Nah salah satu 500 ribuan lah gitu. Karena memang kan perjalanan dari Padang menuju Kuala Lumpur pun dalam penerbangan itu cuma 1 jam di sana ya. Kalau Padang Jakarta kan biasanya 1 jam 45 menit gitu, hampir 2 jam gitu kan. Nah jadi kayak, iya walaupun murah dan itu beda negara loh gitu lah, masa lebih murah gitu kan. Jadi mungkin orang lebih sejak do pada Kuala Lumpur pulang lebih prefer untuk jalan-jalan ke luar negari gitu daripada ke Jakarta dan segala macamnya. Nah itu mungkin jadi PR juga sih buat pemerintah yang baca loh, tiket lebih murah gitu kan. Karena kan sebenarnya yang harus kita genjot itu kan pariwisata lokal ya, apalagi di Indonesia Nusantara gitu kan. Nah itu mungkin yang bisa jadi PR-nya Pak Menteri Pariwisata atau kan Menparekraf, Pak Sandiaga Uno mungkin bisa lebih menekan harga tiket gitu. Mungkin itu ranahnya beliau dan awal bisa ngecek banyak gitu kan. Jadi ya gitulah Nusana ya. Nah jadi wajar sih kalau misalkan orang lebih banyak berlibur ke luar negara karena memang harga tiketnya lebih murah dan bersaing juga di destinasi domestik gitu. Oke Nusana, paling sekian dulu aja untuk podcast dari Terminal. Terima kasih untuk Nusana yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata, dan sampai jumpa di podcast cerita Minang selanjutnya. Jangan lupa untuk follow podcast cerita Minang di Spotify dan sosmed lainnya Nusana ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.